Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah ila akhir ayat. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat, nikmat dan kasih sayangnya lah hingga pada hari Jumaat ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan solat Jumaat secara berjamaah. Ini semua bisa dapat kita laksanakan tidak lain tidak bukan adalah karena rahmat, nikmat, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaatul Jumat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita masih berada di bulan Zulhijjah. Tepatnya tanggal 17 Zulhijjah 1441 Hijriah. Artinya kita baru saja melaksanakan dan memeriahkan salah satu hari raya kita, yakni hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin jamaatul Jumat rahimakumullah. Ayat yang dibacakan tadinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang ketiga, sesungguhnya kata Allah, di dalam diri Nabi Ibrahim itu terdapat uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik buat kita dan orang-orang yang besertanya. Ma'asyiral muslimin, Allah yang menegaskan dalam ayat ini bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, adalah bapaknya para nabi, menjadi contoh suri tauladan kepada kita. Yang ketika kita merayakan hari raya Idul Adha, keseluruhannya adalah diambil dari kisah-kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi syariat di dalam agama kita Islam. Maka ma'asyiral muslimin, walaupun hari raya Idul Adha itu telah berlalu, tetapi sebagai seorang mukmin sesuai dengan perintah Allah dalam ayat yang dibacakan tadinya, marilah kita ambil ibrah, ambil pelajaran, contoh suri tauladan dalam kisah-kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik, kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin, yang pertama, kisah Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kita agar kita memiliki sikap selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan istri dan anaknya yang masih bayi
Siti Hajar, anaknya Ismail, diantar ke gurun pasir yang sungguh sangat jauh. Ketika saat itu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim sang suami, kenapa kami ditinggalkan di gurun pasir yang tidak ada makanan, yang tidak ada minuman? Apakah engkau tidak sayang kepada kami? Nabi Ibrahim diam. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan istri dan anak tercintanya, maka Siti Hajar sang istri mengatakan, kenapa engkau tinggalkan kami? Apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Siti Hajar pun menerima keadaan itu seraya mengatakan, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkanlah kami, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Luar biasa baik sangkanya seorang suami Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ini patut untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Ala fi kulli hal, dalam keadaan kondisi hal bagaimanapun, kita mesti harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlampau banyak mengeluh dalam hidup ini, apalagi sampai menyalahkan situasi, kondisi. Ketika kita menyalahkan kondisi, situasi kita, maka itu sama saja dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam kehidupan ini, senang dan sedihnya, senang dan susahnya, kita dalam kehidupan ini adalah aturan qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, marilah kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Apabila dia menyangka aku baik, aku akan berikan kebaikan. Tetapi kalau dia menyangka aku jahat, aku buruk, aku jelek, maka kejelekan dan keburukanlah yang akan dia hadapi. Oleh kerana itu, ma'asyiral muslimin, dalam keadaan bagaimanapun kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita diberikan oleh Allah kelapangan, mari kita bersyukur. Apabila kita diberikan oleh Allah ujian berupa hal yang tidak kita sukai, musibah, maka baiklah, harusnya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di balik semua itu pasti Allah punya rencana yang baik kepada kita. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang dalam kehidupan ini banyak hal yang kita sangat suka, tapi Allah tahu itu tidak cocok untuk kita, itu tidak baik untuk kita. Tetapi sebaliknya, kadang-kadang asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang hal-hal yang kita tidak sukai, kita dititipkan penyakit, kadang ekonomi kita susah, tetapi ma'asyiral muslimin, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah tahu bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Maka ketika kita sering berbaik sangka kepada Allah, maka jiwa akan tenang, hati akan tentram, pikiran pun akan terasa senang dalam menghadapi segala kondisi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaatul Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah dalam kisah Ibrahim dan keluarganya, ketika di saat Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan anak bayi Ismail alaihissalam, maka habis perbekalan makanan dan minuman. Tapi Siti Hajar sang ibu mencari rezeki, mencari makanan, mencari minuman
Dia berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali. Ma'asyiral muslimin, ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita jangan sampai berputus asa dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin, marilah kita cari rezeki, tentu rezeki yang halalan thayyibah. Kita sebagai seorang mukmin hanya diberikan kewajiban untuk berusaha. Masalah rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala problem kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, Allah yang mengatur rezeki. Allah akan berikan rezeki kadang-kadang dari hal-hal yang tidak kita duga-duga. Ma'asyiral muslimin, bisa saja dagangan kita tidak untung, pekerjaan kita kecil gajinya, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki, kadang-kadang rezeki itu datang dari jalan yang lain yang tidak kita duga-duga, seperti Siti Hajar yang berlari-lari 7 kali antara Safa dan Marwah. Dia berusaha semaksimal mungkin, tidak putus asa dan tidak buruk sangka kepada Allah. Akhirnya air keluar dari ketika Nabi Ismail alaihissalam dari kakinya, dari pasir. Itulah yang kita kenal dengan air Zam-Zam yang ada sampai pada saat ini. Ma'asyiral muslimin, marilah kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang benar, mencari harta yang halalan thayyibah. Dalam agama kita mencari nafkah itu kewajiban, apalagi bagi keluarga kita. Cari harta yang halal lagi baik, sangat dicintai oleh agama kita. Ma'asyiral muslimin, dengarkanlah kisah ketika Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Di saat itu Rasulullah melihat tangan dari sahabatnya ini gosong karena panas, dan tangannya, kulitnya gosong, melepuh karena kerja keras mencari nafkah yang halalan thayyibah. Ketika Rasulullah tanyakan kepada sahabat ini, apa yang membuat tanganmu seperti ini ya Rasulullah? Aku bekerja untuk mencari menafkahi istri dan anak-anakku. Di saat itu Rasulullah mencium tangan sahabat ini. Aku sangat suka mencium tangan, karena tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu bersabarlah di dalam mencari nafkah yang halalan thayyibah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan, menjamin rezeki kita. Jangan sampai kita tergoda dengan ulah godaan syaitan sehingga kita mencari harta yang haram, subhat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yakinlah, tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Ma'asyiral muslimin, jamaatul Jumat rahimakumullah. Yang ketiga terakhir, bahwa dalam kisah ini di antara beberapa banyaknya ibrah, pelajaran yang kita ambil, khatib menyampaikan yang terakhir 3, bahwa dalam hidup ini untuk mendapatkannya syurga Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita mesti harus berjuang. Dalam perjuangan pasti ada pengorbanan. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang sudah lama beliau tunggu, umur telah 85 tahun baru mendapatkan seorang anak. Ketika anak sudah remaja, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Ya anakku, tadi malam ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Fanzur madza tara.
Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayahanda, laksanakan kalau itu perintah Allah. Mudah-mudahan aku dimasukkan oleh Allah menjadi hamba-hambamu yang bersabar. Ma'asyiral muslimin, saat ini kita tidak disuruh menyembelih anak. Kalaupun ada dalam mimpi itu pasti dari syaitan. Kita tidak suruh mengorbankan anak. Tapi ma'asyiral muslimin, marilah kita syukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah. Jangan tinggalkan solat dalam keadaan bagaimanapun. Wa'mur ahlaka bis-shalah, ajak keluarga kita untuk solat. Wastabir 'alaiha, bersabar untuk menjaga solat itu. Nahnu narzuquka, solatlah, kami jamin rezekimu. Ma'asyiral muslimin, kesimpulan dari khutbah kita ini, walau perayaan Idul Adha telah berlalu, tetapi banyak ibrah pelajaran yang bisa kita ambil sesuai dengan perintah Allah dalam ayat tadi. Jadikan nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah, contoh untuk kita implementasikan dalam kehidupan untuk kebahagiaan dunia apalagi akhirat kita nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.